Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat kembali bersua untuk mengaji bersama, menuntut ilmu bersama. Insya Allah akan disiarkan langsung kajian pagi hari ini, insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Al-Asi Hafidhahullahu Ta'ala. Dan pembahasan di pagi hari ini yaitu sikap-sikap para penuntut ilmu. Di sesi tanya jawab nanti kami juga mengundang Anda di 021 891 06135 dan 081 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang menggunakan WhatsApp, Anda bisa mengirim pesan di 0811 900 7913. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, barakallahu. Nah, barakallahu fikum. Dan selanjutnya kami persilakan kepada antum. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصلي ونسلم على خير البشر والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitab Jami' Bayanul Ilm dan sebagian pentahqiq telah mentahqiq kitab ini dan diberikan judul Sahih Bayan Sahih Jami' Bayanul Ilm menyebutkan tentang beberapa sikap bagi penuntut ilmu, dan ini penting sekali untuk kita bisa pelajari dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sebagian dari bab itu insya Allah kita akan sampaikan, memanfaatkan kajian kita pada pagi hari ini. Di antaranya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada bab yang ke-27. Zikru ma ruwiya an Luqman al-Hakim. Ya, penyebutan tentang beberapa yang diriwayatkan dari Luqman al-Hakim min wasiyat ibnihi, berkaitan dengan wasiat beliau kepada putranya. Dikatakan oleh sebuah riwayat an Sulaiman At-Taimi qala Luqman libnihi, berkata Luqman kepada putranya,
Ya bunai, ma balagta min hikmatika. Qal, la atakallafu ma la yanbaghi. Wahai putraku, apa hikmah yang telah sampai kepada dirimu? Putranya menjawab, aku tidak akan mengada-ada apa yang tidak seharusnya. Qal ya bunayya, annahu qad baqiya syai'un akhar. Wahai putraku, ada yang masih tersisa lebih dari itu. Jalis al ulama wa zahimhum biraqbataik. Jalis al ulama, duduklah dengan para ulama. Wa zahimhum biraqbataika, dan desaklah mereka dengan engkau duduk bersimpuh pada dua lututmu, belajar dari mereka. Fa inna Allaha yuhyil quluba al-mayyitata bil hikmati kama yuhyil ardal mayyitata biwabilis sama'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mayyitah, mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi dengan turunnya air hujan. Allah menghidupkan hati dengan hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati dengan air hujan. Pemirsa, pada wasiat ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan thalabul ilm. Wasiat yang sungguh agung. Sebab wasiat tersebut adalah wasiat yang selaras dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Luqman bertanya kepada putranya tentang hikmah yang sudah dipelajari oleh putranya, maka di antara hikmah itu dikatakan oleh putranya bahwa dirinya tidak akan mengada-ada melebihi apa yang seharusnya. Dan begitulah para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak mengada-ada. Mereka membenarkan hati mereka dengan penerimaan terhadap Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berupaya untuk bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar setahap demi setahap, sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, diceritakan oleh Utsman bin Affan, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Setiap yang mereka pelajari adalah dengan niatan untuk bisa diamalkan. Dan disitulah ketinggian hikmah para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Hikmah para ulama, hikmah yang dipelajari dari al-anbiya alaihimussalatu wassalam, hikmah dari al-hukama, sebagaimana Luqman al-Hakim bertanya kepada putranya. Kemudian Luqman al-Hakim mengatakan kepada putranya bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahkan berkaitan dengan hikmah. Bahwa hikmah pada hakikatnya adalah apa yang ada di dalam wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hikmah, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran
Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan bahwa hadis-hadis adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti Al-Quran. Dan ilmu terhadap Quran dan Sunnah itulah merupakan hikmah yang harus dicari. Karenanya Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya annahu qad baqiya syai'un akhar." Wahai putraku, ada sesuatu yang masih harus engkau tambahkan, yang masih tersisa, yaitu jalis al-ulama. Lakukanlah mujalasah, berguru, belajar, mudzakarah kepada para al-ulama. Jalis al-ulama. Dekatlah dengan para ulama. Dekatlah dengan mereka yang benar-benar membawa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Rabbaniyin, yaitu ulama yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajak kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada hidupnya hati, jauh dari kegersangan hati, karena tidak ada siraman berupa hikmah Al-Quran dan hikmah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalis al-ulama wazahimhum birakbataik, dan dekat dengan majlis mereka dengan engkau duduk bersimpuh. Sebagaimana kita tahu, Jibril alaihi salatu wassalam tatkala mengajarkan agama Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dan meletakkan kedua lutut beliau pada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sebagaimana disifatkan oleh riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jalis al-ulama wa zahimhum bi rukbataik. Ilmu yang ada pada para ulama adalah ilmu yang barakah. Karena ilmu untuk kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia, untuk menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan abadi, yaitu di akhirat. Seorang ulama menasihati betapa kalau kita membayangkan bahwa sebelum kita lahir adalah perjalanan yang panjang. Kemudian dalam kehidupan ini adalah perjalanan yang juga panjang. Setelah seseorang tiada, maka dia berada di dalam perjalanan. Jika kita membayangkan perpindahan manusia dari satu fase kehidupan kepada fase kehidupan yang lain, perpindahan dari satu tahapan kepada tahapan yang lain, membuat kita membayangkan betapa memang ada sebuah tahapan di mana kehidupan di sana adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang ditentukan oleh kehidupan di dunia saat ini. Dan ternyata kehidupan dunia, jika dibandingkan dengan panjangnya proses-proses yang lain, maka benar-benar hanya sa'atan min nahar, sesaat dari waktu siang, ya.
Oleh karenanya, wasiat seperti Luqman Al-Hakim adalah wasiat yang sangat bermanfaat untuk kita. Zahim al-ulama atau zahimhum birukbatai. Ya. Ilmu yang sangat bermanfaat adalah ilmu yang menjelaskan tentang hakikat hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha yuhyil quluba al-mayyitata bil hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan hikmah. Ya. Ada hati yang sudah hidup, ada yang mati, ada hati yang sakit. Ya. Hati yang mati bisa hidup dengan hikmah. Apalagi hati yang sakit, dia akan sembuh dengan hikmah. Apalagi hati yang telah hidup, maka dia akan semakin hidup dengan kehidupan yang tayyibah, hayatan tayyibah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dengan adanya hikmah yang sampai kepadanya. Dan perkataan ini juga menunjukkan kepada kita, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa yang keluar dari para ulama itu adalah hikmah. Atau untuk meyakinkan bahwa yang kita dengar itu adalah ulama atau bukan ulama, maka perhatikan apakah hikmah yang keluar atau sebaliknya. Jika memang hikmah Al-Quran, hikmah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hal yang bermanfaat untuk hati, untuk pikiran, untuk jiwa, hal yang sejalan dengan wahyu Allah, maka itu adalah hikmah. Dan merekalah para ulama, karena tidak keluar dari mereka melainkan kata-kata yang bermanfaat. Jadi ya. Ulama dalam arti yang sesungguhnya, yaitu Rabbaniyin, ulama yang bukan mereka yang dikatakan sebagai ulama, akan tetapi belum merujuk kepada hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bisa merujuk ke sana, maka marilah kita berupaya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, jalis al-ulama wa zahimhum birahbatik. Dengan hikmah itulah hidup hati siapapun. Sebagaimana kata beliau, kama yuhyil ardha al-mayyitata biwabilis sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang telah mati dengan air hujan dari langit. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan fakana minha nakiyah qabilatil ma' wa ambatati al-kala'a wal ushbal katsira."
wa kana minha ajadib amsakatil ma fasaribu wasaqau wazara'u wa kana minha qi'an la tumsiku ma'an wa la tamsiku ma'an wala tumbitu kal'an fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Permisalan diriku dengan kebenaran yang aku bawa adalah seperti air hujan yang turun ke bumi. Di antara tanah bumi itu ada yang subur, yang bisa menerima air, menumbuhkan tanaman yang banyak. Ada juga yang hanya mampu menampung dan menyimpan air sehingga orang mengambil air itu untuk minum dan menyiram tanaman. Dan asabat ta'ifatan ukhra, ya, menimpa air yang lain, yaitu ki'an, semacam lembah yang licin, yang tidak menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Dan itulah permasalahan orang yang faqih, memahami din Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan permasalahan orang yang tidak mau menegakkan kepalanya terhadap petunjuk, tidak mau mendengar dan menerimanya. Permisalan yang ada di dalam hadis ini, pemirsa yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luqman Hakim dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan makna-makna tersebut. Ya. Hikmah itu bagaikan air hujan yang menumbuhkan. Ya. Maka jika ingin hati itu tumbuh, setelah mendapatkan kehidupan, berkembang, dan kemudian hidup bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, maka penuhilah dengan hikmah. Itulah nasihat Luqman Al-Hakim, sebagaimana dikatakan di dalam riwayat yang disebutkan dalam Sahih Jami' Bayanul Ilm Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, ya bunayya, la tata'allam al-ilma litubahi bihi al-ulama, litubahiya bihi al-ulama wa tumariya bihi sufaha'a wa tura'iya bihi fil majalisi. Wahai putraku, janganlah engkau belajar ilmu itu untuk menyaingi para ulama, artinya dengan niat yang tidak lurus, ya. Kemudian membanggakan diri kepada orang-orang yang tidak tahu, jahil, dan juga untuk riya dalam berbagai majelis ilmu. Karena itu semuanya adalah niat-niat yang keliru, niat-niat yang salah. Niat yang keliru dan salah itu tidak akan menyampaikan kepada hikmah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada
niatnya. Jika niatnya keliru, maka hikmah akan menjadi tertunda sampai seseorang membenarkan niatnya. Dan karena seseorang salah di dalam niat, maka sedikit hikmah yang dia dapatkan. Semakin dia membenarkan niatnya, semakin banyak pula hikmah yang dia dapatkan. Wala tada'il ilma zahdan fihi wa raghbatan fil jahalah. Jangan pula engkau tinggalkan ilmu, wahai putraku, kata Luqman, ya. Karena engkau merasa tidak butuh dan karena engkau merasa cukup dengan kebodohan yang ada pada dirimu. Karena orang yang tidak berilmu berarti dia dalam keadaan jahil. Ya. Ada orang tidak mau mempelajari ilmu, merasa tidak butuh, merasa tidak perlu, dan merasa cukup dengan dirinya. Ya. Ini adalah kekeliruan sikap. Ya. Dan dipastikan orang yang tidak mau ilmu berarti dia tidak akan mengetahui jalan. Sebab jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Ya. Orang yang enggan untuk berilmu, orang yang enggan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tersesat jalan. Dia tidak akan tahu jalan lurus yang menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak berdasarkan ilmu. Maka wasiat Luqman kepada putranya, jangan tinggalkan ilmu karena merasa tidak butuh. Jangan tinggalkan ilmu karena merasa cukup dengan sesungguhnya kebodohan yang ada pada dirimu. Ya bunayya ikhtar al-majalis ala ainai fa idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'ahum fa innaka in taku 'aliman yanfa' ilmuka wa in taku jahilan yu'allimuka. Wahai putraku, kalau engkau lihat majelis, pilihlah dengan apa yang engkau lihat. Kalau engkau melihat bahwasanya majelis tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang mengingat Allah, mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang kehidupan akhirat, mengingatkan tentang ridha Allah, pengawasan Allah, balasan Allah, ancaman Allah, tempat yang Allah sediakan untuk seluruh manusia sebagai tempat yang abadi, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, fajlis ma'hum, maka duduklah bersama mereka. Jika keberadaanmu itu adalah sebagai seorang yang alim di majlis itu, maka engkau akan memberikan manfaat dengan ilmu. Dan begitulah kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditularkan supaya semua orang menjadi baik. Diseru kepada jalan yang diridai Allah karena kecintaan kepada sesama agar mendapatkan keridhaan Allah bersama-sama. Intaku aliman, apabila engkau adalah seorang yang alim,
yanfa ilmuka, bermanfaat ilmu untuk mereka, untuk orang-orang yang ada di majelis itu. Dan apabila keberadaanmu di majelis itu adalah sebagai seorang yang membutuhkan ilmu, yang tidak tahu ilmu, jahilan, yu'allimuka, maka mereka akan mengajarkan kepada dirimu. Ila akhiri maqal, sampai perkataan beliau. Kita bisa rujuk kepada kitab Sahih Jami' Bayanul Ilm. Kemudian di antara nasihat yang diriwayatkan dari beliau kepada putranya, ya, seperti yang tadi disampaikan dengan sedikit perbedaan redaksi dan ada penegasan untuk lebih mudah kita ingat, ya. An Zaid bin Aslam anna Luqman qala libnihi, ya, diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tata'allam al-ilma illa li thalath wa la tada'hu li thalath. Wahai putraku, jangan engkau belajar ilmu karena 3 perkara, dan jangan engkau tinggalkan ilmu karena 3 perkara. La tata'allamhu litumariya bihi, wala litubahiya bihi, wala litura'iya bihi. Jangan engkau belajar ilmu karena engkau ingin berdebat dengan ilmu itu, mendebat orang-orang yang tidak tahu. Dan jangan engkau belajar ilmu karena engkau ingin merasa membanggakan dirimu di hadapan orang lain. Jangan pula engkau belajar ilmu karena engkau ingin riya. Penyakit-penyakit yang akan merusak ilmu. Wala tada'hu zahadatan, dan jangan engkau tinggalkan karena engkau merasa tidak butuh. Wala haya'an minan nas, jangan juga engkau tinggalkan karena engkau merasa malu dari manusia karena engkau belajar ilmu agama. Wala ridhan bil jahli, jangan juga engkau tinggalkan ilmu karena engkau merasa cukup dan ridha dengan kejahilan yang ada pada dirimu, karena sesungguhnya orang yang tidak berilmu pasti berada di dalam keadaan jahil. Kemudian dalam riwayat yang lain, la tujadil al ulama, janganlah engkau mengajak ulama untuk berjidal, berdebat. Maka engkau akan rendah di hadapan mereka dan engkau akan tertolak oleh mereka. Wala tujadil as-sufaha, jangan pula engkau mendebat orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Akhirnya mereka hanya akan membodohkan dirimu dan mencela dirimu. Walakin, akan tetapi, isbir nafsaka liman huwa fawqaka fil ilmi waliman huwa duna. Buatlah dirimu bersabar terhadap orang yang lebih alim dan sabar juga terhadap orang yang tidak lebih alim dari dirimu. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Cukup sekian kajian kita di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya, meridhai kita. Dan kita kembali kepada studio di Ahsan TV. Barangkali ada pertanyaan dari pemirsa. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang antum sampaikan, Ustaz. Semoga dapat bermanfaat. Dan tibalah saatnya untuk pertanyaan jawab bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan
di 0811 900 7912 bagi Anda yang bertanya via telepon, dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811 900 7913. Baik, ada pemirsa yang bertanya via WhatsApp, Ustadz. Ustadz, seseorang yang masih melakukan dosa dan maksiat, apakah ilmu itu masih akan masuk ke dalam dirinya, Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Selagi orang mengingat akan dosa, sesungguhnya dia mempunyai bagian dari ilmu itu. Karena dia mengetahui bahwasanya dirinya salah dan dirinya harus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama kita ingat pula nasihat yang diberikan oleh Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa rahimah Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Inna ilma Allahi nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku mengadukan buruknya hafalan yang ada pada diriku kepada guruku Waqi', kata Imam Syafi'i. Maka beliau menunjukkan kepada diriku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Dan cahaya dari Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan tentang seorang yang jatuh ke dalam kemaksiatan dan disifati dengan jahalah, ya, yaitu dengan kebodohan. Sebab hakikatnya orang tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah karena kejahilannya. Karena kalau dia alim, mestinya dia tidak akan jatuh. Artinya kalau kealiman itu benar-benar ada pada diri seseorang, dia tidak akan menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Jadi dari beberapa pengertian itu, sesungguhnya ilmu Allah yang sesungguhnya diberikan kepada manusia, tetapi penerimaan manusia itu bermacam-macam. Di antara mereka juga menerima ilmu Allah, dan masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang timbul dari dirinya. Artinya dia mempunyai bagian dari ilmu itu, akan tetapi semakin dia menjauhi kemaksiatan itu, maka semakin lurus dan semakin banyak juga hikmah ilmu yang akan diberikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Sepertinya ini hampir sama pertanyaannya, Ustaz. Kami bacakan lagi. Bagaimana dengan seseorang yang sudah tahu ilmunya namun masih belum mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mungkin masih ikut dan nimbrung di dalamnya seperti judi, zina dan lain-lain? Apakah dosanya dilipat gandakan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tidaklah sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama. Dari sisi keutamaannya, maka orang yang tahu mempunyai keutamaan di atas orang yang tidak tahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu
beberapa derajat. Sebaliknya, dari sisi pelanggaran, orang yang melakukan atas dasar ilmu dan orang yang melakukan karena ketidaktahuannya, maka yang melanggar padahal dia sudah mengetahui hukumnya lebih berat. Sebagaimana orang-orang Yahudi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui kebenaran tetapi menolak kebenaran. Orang yang mengetahui yang benar, dia tidak menolak yang benar, tetapi dia belum bisa melaksanakan yang benar. Dia salah, dia berdosa, dia lebih berat daripada orang yang tidak mengetahui. Namun orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau mengetahui, juga mempunyai nisbah, mempunyai bagian dari kesalahan karena tidak ingin tahu. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Berarti dia dengan keengganannya ya, telah melakukan kesalahan yang besar. Apalagi kalau dia tahu bahwasanya mungkin seseorang akan jatuh ke dalam berbagai dosa besar ya, karena kejahilannya, maka dia dimintai pertanggungjawaban dari ketidakinginan dirinya untuk mengetahui ya, dan juga menyengaja menjatuhkan dirinya dalam berbagai kemaksiatan dan kekeliruan. Dan tidak semua yang dikatakan jahil itu dalam pengertian yang sama. Seperti seorang yang mungkin dalam rincian beberapa hal dia jahil, tetapi sesungguhnya dia mengetahui bahwa dia pernah mendengar itu diharamkan sama Allah. Dia mengetahui bahwasanya itu dilarang sama Allah. Intinya bahwa seorang harus berupaya untuk berilmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya bermanfaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Terus belajar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa melaksanakan ilmu yang kita pelajari. Allah taala alam. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya. Satu lagi Ustaz, pertanyaan dari WhatsApp. Ustaz, bagaimanakah pendidikan anak yang masih dalam kandungan? Apakah boleh kita sering-sering membacakan Al-Quran di samping perut ibu hamil? Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Di antara yang dikatakan oleh para ulama bahwa kesabaran seorang ibu yang sedang mengandung adalah persiapan untuk kesabaran ketika nanti bayi itu terlahir di dalam mendidik. Dan ada hubungan psikologis antara seorang ibu dengan bayi yang dikandung, dan juga nanti ketika bayi itu terlahir sebesar apa, wallahu ta'ala alam. Tapi yang kita pahami dari para ulama bahwa ada hubungan-hubungan tersebut ya, sehingga ya para ulama juga menyebutkan tentang amalan-amalan saleh yang perlu selalu diperhatikan oleh ibu yang sedang mengandung ya. Ketepatannya dalam melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala
kesukaannya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perkataan yang paling baik adalah kalam Allah yang kita ulang-ulang, kita baca, dan itu memberikan pengaruh yang sangat baik kepada diri seorang yang sedang mengandung, dan insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik kepada bayi yang kita kandung. Apalagi kita mengetahui bahwa ketika bayi itu terlahir, di antara hal yang pertama kali dilakukan adalah memperdengarkan kalimat tauhid. Ya. Mereka yang ditahan oleh kaum muslimin, ya, berada di masjid, diperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in istajaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bahwa apa yang didengar pasti memberikan pengaruh sedikit atau banyak. Ya. Pengaruh kepada ibu juga pengaruh kepada calon bayi, insya Allah. Ya, seberapa wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadi orang-orang yang baik, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada anak keturunan mereka. Jadi dengan banyak membaca Al-Quran dan melakukan amalan-amalan soleh, ya, kita berharap benar-benar memberikan pengaruh yang positif, yang soleh, yang baik kepada bayi yang akan terlahir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat buat penanya, sekaligus sebagai penanya yang terakhir. Dan sebelum kita tutup acara kita, mungkin ada faedah-faedah yang untuk sampaikan, Ustaz. Silakan. Nah, Luqman Al-Hakim juga mengatakan kepada putranya, ya bunayya, innal hikmata ajlasat al-masakina majalisa al-muluk. Wahai putraku, hikmah itu membuat orang-orang yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa, seperti para raja. Karena dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat mereka di hadapan manusia, dan faktanya bahwasanya mereka orang-orang yang berilmu menjadi orang-orang yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari bagian orang-orang yang berilmu dan mendapatkan barokah ilmu dan juga hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh itu adalah kebaikan yang teramat banyak yang telah diberikan kepadanya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi dan juga tanya jawab di kesempatan pagi hari ini, dan juga para pemirsa yang sudah bertanya via pesan singkat, kami ucapkan jazakumullah khairan, dan juga partisipasi Anda semua dimanapun Anda berada. Baik, kami tutup acara kita dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf atas kekurangan. Kami hadirkan kembali dengan program-program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.